Itulah mengapa orang bijak berkata, mengejar dunia ini seperti minum air laut. Semakin diminum makin pahit, semakin diminum makin asin, semakin kita minum semakin terasa haus. Inilah mengejar dunia. Kalau mengejar dunia seperti minum air laut, maka mengejar kekuasaan juga seperti candu. Kekuasaan itu seperti candu. Orang yang sudah mendapatkannya sangat sulit sekali untuk melepaskannya. Dia akan selalu kurang, dan selalu kurang. Itulah sifat dasar manusia. Akhirnya dia akan menderita dengan sendirinya. Itulah mengapa kita mengenal ada istilah post power syndrome, yakni sindrom ketika orang sudah mulai kehilangan kekuasaan. Sindrom orang kemudian sudah memasuki masa pensiun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang 4 ciri manusia yang dimungkinkan untuk celaka atau binasa. Alamatu syaqawati arba'ah, tanda-tanda binasa atau celaka itu ada 4. Yakni yang pertama, nisyanud dunubil madiyah wahya indallahi mahfudhah, yakni melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal dosa itu di sisi Allah senantiasa terekam, catatannya senantiasa tersimpan dan terjaga di sisi Allah, yang di akhirat nanti pasti akan dituntut balasan. Dengan demikian, orang yang selamat adalah orang yang senantiasa mengingat dosa-dosanya. Mengapa itu jadi penting? Karena orang yang mengingat dosa-dosanya, maka dengan sendirinya dia merasa bersalah. Rasa bersalah itu akan membuat dirinya segera minta ampun kepada Allah, minimal dengan ucapan istighfar. Istighfar yang kita ucapkan 3 kali setelah sholat pun bisa menghapus dosa-dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Itulah mengapa orang yang tidak berbuat dosa sekalipun dianjurkan untuk beristighfar. Bahkan Nabi kita beristighfar setiap hari paling sedikit 100 kali. Apatah lagi orang yang berdosa, memperbanyak istighfar itu lebih baik, karena itulah tanda orang yang selamat. Sebaliknya, orang yang melupakan dosa-dosanya, maka itu bagian dari tanda orang yang akan celaka. Kemudian yang kedua, orang yang celaka itu wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqbilat amruddat, yakni menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dikerjakannya, padahal dia tidak pernah sadar, tidak pernah tahu apakah kebaikan yang pernah dikerjakannya itu diterima oleh Allah atau justru malah ditolak. Artinya memang bahaya membangga-banggakan kebaikan, membangga-banggakan keberhasilan, atau punya kecenderungan untuk menonjolkan diri, karena itu merupakan bagian dari kebinasaan. Bicara tentang ketaatan, ibadah, amal solih, atau kebaikan apapun yang pernah kita kerjakan, kita tidak pernah tahu apakah kebaikan tersebut telah diterima oleh Allah atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecenderungan manusia ketika kebaikannya selalu dibangga-banggakan, ketika orang-orang di sekelilingnya pun membangga-banggakan kebaikan yang sudah dikerjakannya, manusia punya potensi untuk selalu lalai. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala,
kalla innal insana layatgha, sekali-kali awas, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas. Manusia cenderung lalai. Saat kapan? Ar-ra'ahu istaghna, saat dia melihat dirinya serba mapan, saat dia melihat dirinya serba cukup dalam segala hal, dia bangga akan dirinya, dan orang-orang di sekelilingnya justru membangga-banggakannya. Oleh karena itu mesti kita sadari, pujian itu kata Nabi sama dengan tebasan pedang ke lehermu. Hati-hati dengan orang yang memuja-muji. Alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat orang lain atau orang yang mengkritik kita, karena itulah nasihat keselamatan untuk kita semua. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari orang yang akan binasa itu adalah wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya, selalu melihat kepada orang yang di atas dalam urusan dunia. Bahasa kitanya selalu mendongak ke atas dalam urusan dunia. Akhirnya dia tidak pernah bersyukur, karena dia selalu berpikir kurang, masih banyak yang lebih sukses daripada dia, karena hidupnya cuman mendongak ke atas. Orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang hidupnya hanya berlomba-lomba mengejar dunia. Karena perlombaan akan dunia tidak akan pernah ada finishnya, tidak akan pernah ada selesainya, kecuali dengan kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hanya saat dijejalkan di liang lahat, hanya saat dia dimasukkan ke liang kubur, maka perlombaan akan dunia ini akan selesai. Artinya ini perlombaan yang sangat melelahkan sekali. Ketika kita hidup mendongak ke atas, maka kita tidak akan pernah puas. Itulah mengapa orang bijak berkata, mengejar dunia ini seperti minum air laut. Semakin diminum makin pahit, semakin diminum makin asin, semakin kita minum semakin terasa haus. Inilah mengejar dunia. Kita harus menyelesaikan pada diri kita sendiri, karena kita juga layak untuk bahagia. Ketika kita bahagia, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama, minimal dengan orang sekeliling kita, minimal dengan keluarga kita, minimal dengan senyum yang kita keluarkan, karena senyum merupakan bagian dari tanda kebahagiaan. Tapi kalau kita menderita gara-gara mengejar dunia, kita menderita gara-gara menghayalkan dunia, sangat sedikit orang yang akan peduli dengan penderitaan kita. Justru orang tidak akan pernah peduli dengan penderitaan kita. Oleh karena itu, tuntaskan perkara dunia ini di hati kita. Kemudian yang berikutnya, orang bijak juga berkata, kalau mengejar dunia seperti minum air laut, maka mengejar kekuasaan juga seperti candu. Kekuasaan itu seperti candu. Orang yang sudah mendapatkannya sangat sulit sekali untuk melepaskannya. Dia akan selalu kurang, selalu kurang, dan selalu kurang. Itulah sifat dasar manusia. Akhirnya dia akan menderita dengan sendirinya. Itulah mengapa kita mengenal ada istilah post power syndrome, yakni sindrom ketika orang sudah mulai kehilangan kekuasaan. Sindrom orang kemudian sudah memasuki masa pensiun. Akhirnya dia akan menderita sendirinya, batinnya akan tersiksa dengan sendirinya. Kita yang harus menuntaskan pada diri kita dengan memperbanyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena persoalan hidup manusia bukan tidak kaya. Persoalan hidup manusia bukan tidak sukses, bukan karirnya yang mandek, tapi persoalan hidup manusia adalah tidak cukup. Ketika kita cukup dengan apa yang kita dapatkan hari ini,
disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tanda orang yang akan celaka itu wa ilaman dunahu fiddin, selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Artinya agama ini cuman dipandang sebelah mata, padahal sebetulnya perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Bukankah akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita di dunia? Dunia cuman sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mautu babun, kematian di dunia ini adalah pintu gerbang untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yakni untuk di akhirat kelak. Kesimpulannya jamaah Jumat, kita semua layak bahagia. Kita semua harus hidup bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Yakinlah kalau kita bahagia, kita bisa membagi kebahagiaan itu kepada lingkungan kita. Tapi kalau kita sengsara, belum tentu orang peduli dengan kita semua. Kita jalani kehidupan di dunia ini dengan satu prinsip, yang penting kita bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.